Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan hanya PDIP, partai yang paling konsisten menjabarkan ajaran Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Hal ini ditegaskan Hasto merespon pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut Bung Karno tidak hanya milik satu partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut bagaimanapun PDIP memiliki sejarah yang kuat dengan Bung Karno ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Hasto menjelaskan PDIP secara konsisten menjabarkan ide, gagasan, pemikiran, serta cita-cita Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasto juga tidak mempermasalahkan jika partai lain menjalankan seluruh ajaran Bung Karno dalam berpolitik. Dengan tegas Hasto menyebut Bung Karno memang tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi juga milik warga bangsa. Terkait dengan Bung Karno, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, memang Bung Karno tidak hanya milik rakyat Indonesia, tetapi milik warga bangsa juga. Karena Bung Karno bercita-cita untuk merombak sistem internasional yang anarkis menjadi sistem internasional yang mengedepankan kesetaraan. Hasto menjelaskan, Bung Karno mengedepankan kemanusiaan, keadilan, dan lebih jauh, sang proklamator juga mengusulkan Pancasila menjadi piagam dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk membangun suatu tatanan dunia baru. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memeriksa berkas persyaratan dukungan untuk bakal calon gubernur jalur independen Dharma Pongrekun. Verifikasi dukungan fisik dan digital untuk purnawirawan Polri tersebut dilakukan KPU bersama Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memverifikasi dokumen dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebagai syarat mengikuti pemilihan gubernur Jakarta. Pemeriksaan berkas persyaratan dukungan ditargetkan selesai dalam 1 hari. KPU DKI juga mengundang sejumlah pihak dari KPU Kabupaten Kota untuk pemeriksaan dokumen sebagai syarat minimal. Diketahui pasangan bakal calon gubernur DKI Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah menyerahkan syarat dukungan digital dan syarat fisik sebanyak 29 kontainer yang kini dalam proses penghitungan. Divisi Teknis KPU DKI mendahulukan pemeriksaan dokumen digital agar penghitungan lebih cepat bersama dengan Bawaslu. Kami sih sudah mengkonfirmasi ya beberapa kali kepada tim bakal pasangan calon tersebut. Namun sampai dengan pukul 23.59 belum juga ada informasi kenapa kok belum hadir ya. Nanti bisa ditanyakan kepada tim bakal pasangan calonnya apakah ada kendala dari sisi dukungan yang dikumpulkan atau seperti apa, seperti itu. Pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana menyatakan syarat dukungan digital di aplikasi Silon sekitar 160.000 dan dukungan fisik 690.000. Sesuai Undang-Undang Pilkada dan Keputusan KPU DKI Nomor 47 Tahun 2024, bakal calon independen harus memiliki dukungan masyarakat 7,5% dari total daftar pemilih tetap DKI, yakni berkisar 618.000 KTP. Dari Jakarta, Camar Haenda, Pandu Priyo, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Lembaga Bantuan Hukum Pers LBH Pers meminta DPR RI mencabut pasal RUU Penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers. LBH Pers menyayangkan pasal RUU Penyiaran yang melarang konten investigasi dari jurnalistik. Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers mempertanyakan draft rancangan Undang-Undang Penyiaran dari DPR RI. LBH Pers menyayangkan pasal RUU Penyiaran yang melarang konten investigasi dari jurnalistik. Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin menjelaskan, konten investigasi merupakan salah satu karya jurnalistik yang dilindungi oleh hukum, yakni Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Salah satu
satu pasalnya melarang konten jurnalistik investigasi, kami sebenarnya sangat menyayangkan pasal itu keluar. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa karya jurnalistik adalah bagian dari kemerdekaan pers. Dan kemerdekaan pers itu dijamin oleh hukum karena dia bagian dari hak asasi manusia. Lebih spesifik lagi bahwa kemerdekaan pers itu dia dijamin oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99. Jadi ketika karya jurnalistik dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sebenarnya dia adalah melarang Undang-Undang Pers itu sendiri. Bila investigasi jurnalistik dilarang dalam RUU Penyiaran, maka pasal tersebut bertentangan dan melanggar Undang-Undang Pers. Untuk itu, LBH Pers meminta DPR mencabut pasal terkait larangan investigasi dalam RUU Penyiaran yang bisa membungkam dan membatasi kemerdekaan pers. Dari Jakarta, Kevin Pakan, iNews melaporkan. Untuk meningkatkan efisiensi dan kesetaraan layanan kesehatan, pemerintah akan menghapuskan kelas 1, 2, dan 3 dari sistem BPJS Kesehatan paling lambat bulan Juni 2025 mendatang. Sebagai gantinya, BPJS akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemerintah akhirnya mengambil langkah baru terkait sistem BPJS Kesehatan yang saat ini telah berjalan. Pada Juni 2025 mendatang, kelas 1, 2, dan 3 pada sistem BPJS Kesehatan akan dihapuskan atau dihilangkan. Langkah ini untuk meningkatkan efisiensi dan kesetaraan dalam layanan kesehatan Indonesia, sehingga setiap warga dapat merasakan pemerataan layanan kesehatan. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arif Wicaksono Juwono Putro menyatakan, kebijakan tersebut tidak akan mengurangi mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Penghilangan kelas hanya berdampak pada tempat tidur di rumah sakit, bukan pada kualitas layanan. Sebagai gantinya, BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang diharapkan dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat. Nah tentunya kelas 1, 2, 3 itu kalau untuk peserta JKN selama ini pelayanan diberikan sama, dokternya sama, obatnya sama, cuma jika tidur tempatnya berbeda. Kayak tadi mungkin katanya dengan single kelas 1, kelas KRIS itu kita tunggu saja nanti penetapan dari Kementerian Kesehatan bagaimana. Kami concern adalah BPJS mempertahankan mutu dan aksesnya tidak berkurang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo secara resmi mengganti sistem kelas dalam BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Setiap rumah sakit yang bermitra dengan BPJS harus menerapkan KRIS paling lambat pada 30 Juni 2025. Dari Jakarta Pusat, Anistun Sanjaya, iNews melaporkan. Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah haji. Beragam jenis obat disediakan untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang biasa menyertai calon jemaah haji Indonesia. Petugas kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan obat-obatan untuk mengantisipasi berbagai penyakit yang mungkin dialami calon jemaah haji di Tanah Suci. Obat-obatan yang disiapkan diantaranya untuk penyakit hipertensi, gangguan lemak dan kolesterol, serta obat untuk diabetes mellitus. Penyakit-penyakit ini banyak diderita jemaah haji Indonesia tahun lalu. Total tahun ini, Klinik Kesehatan Haji Indonesia Madinah menyiapkan stok obat-obatan sebanyak 62 ton. Ada kebutuhan obat yang sifatnya vital, ada esensial dan non-esensial. Kalau vital itu ada penambahan sekitar 20%, jantung, ya, tambah 20%. Tapi kalau yang esensial itu 10%. Kalau yang sifatnya tidak esensial seperti vitamin ya itu cukup 5% gitu. Esensial itu yang bagaimana? Untuk menunjang pelayanan kesehatan, KKHI Madinah memiliki fasilitas layanan yang cukup lengkap, seperti ruang unit gawat darurat dengan 10 tempat tidur, ruang high care unit
atau HCU dilengkapi 8 tempat tidur dan ruang rawat inap laki-laki dan perempuan masing-masing berkapasitas 18 tempat tidur. KKHI kini juga menyediakan ruang khusus psikiatri dengan 8 tempat tidur. Jemaah yang membutuhkan penanganan medis dapat menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia maksimal 3 kali 24 jam atau 3 hari 3 malam. Jika memerlukan penanganan lebih, jemaah haji akan dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah haji diminta mengantisipasi cuaca panas yang berpotensi memicu dehidrasi. Itu tidak cukup hanya minum air putih, tapi yang dicampur oralit. Memang kadang-kadang kita menganjurkan itu, loh kan saya gak diare, ini lebih parah dari diare. Kalau diare kan ketahuan keluar, ini tidak ketahuan keluar, tapi jumlahnya tidak kurang dengan diare. Ya, kemudian jangan sampai kelaparan, jangan sampai kehausan, itu aja. Jemaah haji lansia yang memiliki penyakit bawaan diimbau tidak memaksakan diri untuk beribadah di saat lelah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimanakah kondisi jemaah haji Indonesia setelah kedatangannya di Madinah? Kita telah terhubung dengan Suhud Nur Fadli di Dakar, Madinah. Suhud, silakan laporan Anda. Iya, Priska, dapat saya laporkan saat ini cuaca di Madinah cukup terik saat siang hari, suhu berkisar antara 40-an derajat Celcius, Priska. Jadi untuk jemaah haji patut waspada dan berhati-hati terkena heat stroke atau dehidrasi. Priska, dapat saya laporkan bahwasanya saat ini sudah 28 kloter yang mendarat di Bandara Amma atau Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, di mana tercatat sudah 11.126 jemaah haji yang tiba sejak hari pertama keberangkatan pada 12 Mei lalu. Para jemaah haji ini khususnya lansia mendapatkan layanan yang spesial dari pemerintah, mulai dari hotel yang berjarak hanya sekitar 50 sampai dengan 350 meter, lalu ada pendamping khusus lansia dan juga makanan khusus lansia. Makanan khusus lansia ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup, tapi dengan tekstur yang lebih lunak sehingga memudahkan lansia untuk mencerna, Priska. Selain itu, mulai 14 Mei, tepatnya dini hari nanti, waktu Arab Saudi, jamaah haji Indonesia kloter 1 dan 2 dari embarkasi Jakarta, Palembang, dan Batam sudah bisa melakukan ibadah di Masjid Nabawi, khususnya memasuki Raudhah. Selain itu, jamaah haji yang lain bisa sambil menunggu giliran untuk berkunjung atau berziarah ke Raudhah, bisa melakukan aktivitas city tour dan lain sebagainya. Priska. Ya, terima kasih rekan Suhud atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang tukang sayur keliling di Jember, Jawa Timur akhirnya bisa naik haji tahun ini. Uang pembayaran haji ia dapatkan setelah menabung selama 24 tahun. Tukang sayur wanita ini akan berangkat melalui embarkasi Juanda, Sidoarjo. Beginilah keseharian Yayu Mufaridah, 41 tahun, seorang pedagang sayur asal desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pedagang sayur keliling kampung dan sesekali berjualan di pasar desa setempat. Hasil penjualan sayur mayur, Yayu kumpulkan sedikit demi sedikit untuk kemudian dibelikan perhiasan emas. Pada tahun 2012, ia berniat mendaftar haji dan mendapatkan daftar tunggu hingga belasan tahun. Tak disangka tahun ini, Yayu mendapat panggilan berangkat haji dan ia pun langsung melunasi ongkos kekurangan biaya haji. Segala persiapan telah dilakukan, termasuk pakaian haji dan surat-suratnya. Yayu tahun ini akan berangkat dengan suaminya. Keberangkatan mereka diperkirakan pada pertengahan Mei 2024 ini. Yayu mengaku senang bisa berangkat haji tahun ini meskipun ia hanya seorang tukang sayur keliling. Tahun ini. Kapan itu? Tanggal 13. Sama siapa, Bu? Sama bapak. Berdua ya? Ya.
Bu, ibunya sehari-hari kerjanya apa, Bu? Jualan sayur. Sudah berapa lama, Bu? 20 tahun. Berarti berangkat haji dari jualan sayur ini, Bu? Ya. Itu nabung berapa rupiah, Bu? Nabungnya itu nggak pasti, tapi tiap hari bisa menabung. Kalau rame ya 200, 300, kalau sepi ya 100, ya 50, tergantung. Yayu merasa bersyukur sekali karena mimpi sejak remaja untuk pergi haji ternyata dapat terwujud. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi juru parkir liar yang memalak uang parkir sebesar Rp30.000 kepada keluarga pengantar jemaah haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan jadi viral. Pasca kejadian tersebut, aparat kepolisian sektor Biringkanaya langsung melakukan penyelidikan dugaan pemalakan juru parkir liar tersebut. 30.000. Aksi 3 orang juru parkir liar yang meminta uang Rp30.000 ke salah satu pengantar jemaah haji di Asrama Haji Sudiang, Makassar jadi viral. Dalam video ini, seorang wanita pengantar jemaah haji menolak membayar parkir dengan tarif tidak normal tersebut. Sebelum menolak membayar, wanita tersebut sempat berdebat dengan para juru parkir liar. Saat direkam, juru parkir liar kemudian menurunkan tarif menjadi Rp20.000. Namun wanita tersebut tidak terima dan langsung meninggalkan lokasi. Pasca kejadian tersebut, pihak kepolisian Biringkanaya mengatakan akan mengusut dugaan pemalakan ini dan mengejar pelaku. Pelaku tersebut adalah ternyata orang di luar daripada warga yang di sekitar sini. Orang yang datang ke sini memarkir, mencari nafkah di luar daripada anak-anak yang ada di sini, sehingga dia memaksakan salah satu pengendara untuk membayar 30.000. Dan ini kami tidak tolerir. Kalau ini adalah merupakan salah satu bentuk pungli atau pemerasan, kalau seandainya misalnya ada warga yang merasa keberatan dan merasa diperas, dan melakukan pelaporan di Polsek, saya selalu ke Polsek menjamin bahwa pasti akan kami tindak lanjuti. Sementara itu, 2 juru parkir liar yang mematok tarif Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal ditangkap aparat Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan, 1 tersangka positif narkoba dan 1 tersangka lain terbukti mencuri barang berharga milik pengunjung. Dengan tangan terborgol, AB dan C, 2 juru parkir liar yang wajahnya tengah viral di media sosial hanya bisa tertunduk malu saat digelandang di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Keduanya diringkus petugas Reskrim Polsek Sawah Besar berkat rekaman video dugaan pemerasan terhadap pengunjung Masjid Istiqlal karena mematok tarif tak wajar yakni Rp150.000. Kapolsek Sawah Besar Kompol Danar Dono Fernandi menyatakan kejadian tersebut terjadi pada Kamis 18 April 2024 lalu atau sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri. Para pelaku melakukan upaya pemerasan tersebut tepat di depan pintu gerbang Masjid Istiqlal. Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku diketahui jika pengunjung yang dipatok tarif Rp150.000 akhirnya tidak bersedia membayar. Laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, ya. Sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial D, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan, sehingga terhadap saudara J sudah kami tahan. Hingga kini polisi masih melakukan pendalaman guna mengungkap jaringan kelompok juru parkir liar yang kerap beraksi di sekitaran Masjid Istiqlal, Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Radistun Sanjaya, iNews melaporkan. 2 kapal tugboat Surya 03 dan kapal dagang Setia Baru terbakar di perairan Das Barito, Kalimantan Tengah. 10 orang dari kedua kapal yang terbakar masih dalam pencarian. 4 orang yang selamat dan sebagian korban yang mengalami luka bakar telah dievakuasi ke rumah sakit. Video amatir warga ini merekam detik-detik terbakarnya kapal tugboat Surya 03 dan kapal dagang Setia Baru 05 di perairan Das Barito, Kelanis, Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
Kobaran api melalap hampir seluruh badan kapal takbut, sementara kapal dagang yang terbuat dari bahan kayu ludes dilalap api. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Erlan Munaji menyatakan terbakarnya 2 kapal ini terjadi pada Senin pagi. 8 dari 9 ABK dari kapal takbut hilang, sementara 5 orang dari kapal dagang, 2 orang hilang, 3 selamat. Korban yang mengalami luka bakar dilarikan ke Rumah Sakit Tamiang Layang Barito Selatan. Jadi ada 2 kapal, yang pertama itu adalah kapal dagang Setia Baru 05 dan kapal takbut Surya 03. Tentunya ini menjadi atensi dari kami khususnya dari Polda melakukan upaya evakuasi dan pencarian korban. Yang kedua fokus kepada pendinginan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Barito Selatan kini memfokuskan pencarian 10 orang korban hilang. Melakukan pendinginan kedua kapal yang terbakar, menetapkan status quo, serta menyelidiki awal api yang menyebabkan kapal terbakar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ingin melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo lebih dekat saat mendarat di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, seorang ibu dan 6 orang anak terluka akibat tertimpa pohon imbas dari angin helikopter. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Inilah video detik-detik saat pohon tumbang menimpa 7 orang warga saat akan melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mendarat di alun-alun Kota Raha di Kelurahan Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Warga yang melihat peristiwa tersebut langsung melakukan pertolongan terhadap ke-7 warga yang tertimpa pohon. Korban merupakan 1 orang ibu rumah tangga dan 6 orang anak-anak, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Laode Baharudin untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa tersebut terjadi saat seluruh korban akan melihat helikopter yang ditumpangi Presiden mendarat. Namun kencangnya angin yang ditimbulkan dari helikopter tersebut membuat dahan pohon yang berada di lokasi tumbang dan menimpa para korban. Tindis pohon tadi waktu dorong helikopter. Oh, data helikopter Pak Jokowi. Pohon yang roboh. Yang patah tadi. Apanya luka? Bagian apanya? Kepalanya. Yang di luar itu nanti Pemda yang cover. Bang saya bilang salah, nanti kita lagi biar sedikit adalah nanti apa. Terus silaturahim dari Pemda. Pada santunan jelek, dikira silaturahim. Tadi dari Bandung itu nanti saya biaya tiket. Diketahui, kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Muna untuk melakukan kunjungan kerja, peninjauan rumah sakit dan pasar sentral Laino Raha, gudang beras Bulog Lainde, dan pembagian bantuan langsung tunai. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Satlantas Polres Subang, Jawa Barat memeriksa seorang mekanik terkait kecelakaan bus rombongan pelajar SMK yang menelan korban 11 orang tewas. Mekanik tersebut sempat diminta bantuannya oleh sopir bus untuk memperbaiki rem saat di lokasi wisata Tangkuban Perahu. Setelah memeriksa sejumlah saksi, unit Gakum Satlantas Polres Subang melanjutkan pengusutan dengan memeriksa mekanik yang sempat dipanggil sopir bus untuk memperbaiki rem. Sopir bus sempat meminta kepada pengelola oleh-oleh dicarikan mekanik saat berada di wisata Gunung Tangkuban Perahu. Pemilik bengkel mengaku hanya diminta untuk menyetel rem oleh sopir. Setelah itu pihaknya kembali ke bengkel. Bilang ke sopir, saya bilang apa-apa. Berarti waktu di tempat oleh-oleh itu ya waktu diperiksa atau di mana waktu pemeriksaan? Diperiksa di Tangkuban sih. Tangkuban Perahu. Oh, diceknya waktu Tangkuban Perahu memang mobil sudah ada keluhan. Di keluhannya minta di setel rem aja, udah. Oh, di setel rem aja. Sementara itu, Jasara Harja dan pemerintah Kota Depok memberikan santunan senilai 50 juta dan 10 juta rupiah kepada 10 ahli waris korban kecelakaan bus rombongan SMK Lingga Kencana. Kami melakukan dengan sangat cepat agar betul-betul bisa menyerahkan dengan sangat cepat, dan sebagian besar bahkan seluruhnya telah kami serahkan kemarin. Jadi sebelum 24 jam setelah kita serahkan kepada seluruh ahli waris.
hari ini adalah secara simbolis dan termasuk kepada korban luka-luka tetap menjadi tanggung jawab kami. Kasus kecelakaan bus rombongan pelajar SMK di Subang pada hari Sabtu lalu mengakibatkan 9 siswa dan 1 guru serta seorang warga Subang meninggal dunia. Hingga kini pihak kepolisian Polres Subang belum menetapkan tersangka. Sementara pemeriksaan terhadap sopir bus belum dilakukan karena kondisinya belum stabil dan masih dirawat di ruang perawatan Dokpol Polres Subang. Dari Subang dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Api Ibu kembali erupsi dengan hembusan abu vulkanik setinggi 5.000 meter dari bukaan kawah. Warga di sekitar Gunung Ibu sempat panik melihat letusan yang cukup kuat. Warga di sejumlah desa sekitar Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara panik dengan suara letusan Gunung Api Ibu. Sejumlah warga keluar rumah untuk melihat dari jauh semburan api vulkanik yang dihembuskan gunung api tersebut. Mereka memantau arah angin yang akan membawa abu vulkanik agar bisa bersiaga mengenakan masker. Pengamatan pos Gunung Api Ibu juga merekam aktivitas letusan dengan hembusan abu vulkanik. Hembusan abu vulkanik setinggi 5.000 meter dari bukaan kawah dengan warna kelabu hingga hitam. Intensitas abu vulkanik condong ke barat. Petugas pos Gunung Api memprediksi akan kembali terjadi erupsi mengingat aktivitas kegempaan yang terus terjadi. Warga juga dihimbau agar menjaga jarak sejauh 3 km dengan luasan sektoral 5 km. Hingga saat ini memang kegempaan sangat tinggi ya. Erupsi ini memang sudah kita khawatirkan karena sudah hampir 30 jam sejak erupsi terakhir itu tidak ada kegiatan erupsi kembali. Sehingga memang erupsi saat ini tekanan erupsinya cukup tinggi gitu. Meski belum terdampak abu vulkanik, warga diminta untuk tetap tenang dan selalu waspada dengan memakai masker. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang ibu hamil di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ia terpaksa melahirkan di tengah jalan saat dievakuasi ke rumah sakit menggunakan sepeda motor karena jalan tertutup longsor. Sayangnya kondisi bayi tidak terselamatkan. Rekaman video amatir yang viral ini memperlihatkan seorang ibu yang melahirkan di tengah jalan. Tidak peduli beralaskan kerikil di jalan, ibu tersebut berjuang sekuat tenaga melahirkan buah hatinya. Namun bayi yang dikandung selama 9 bulan itu tidak tertolong. Nasib tragis yang dialami ibu warga Leke, Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja ini berawal saat ia dirujuk ke rumah sakit di kabupaten untuk persalinan. Karena longsor masih menutupi jalan, keluarga lalu mencari kendaraan roda 2 untuk membawa pasien. Dalam perjalanan, pasien mengalami pendarahan hingga harus segera melakukan persalinan. Mengetahui kejadian itu, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang Mapak mempersoalkan sikap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lantaran tidak segera melakukan perbaikan jalan penghubung menuju kabupaten yang tertutup longsor. Mengutuk dan meminta pertanggungjawaban penuh pemerintah Provinsi Selatan atas kurangnya inisiatif dan kurangnya responsif dari para pemerintah dalam menangani solusi dan permasalahan yang ada di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Mapak. Usai melahirkan, ibu tersebut kemudian kembali ke Puskesmas Leke dengan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis pasca melahirkan. Dari Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Beralih ke Sumatera Barat, pemirsa, satu lagi korban meninggal berhasil dievakuasi dari titik longsor di jurang sedalam 60 meter di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Di Kabupaten Tanah Datar, petugas gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tewas banjir bandang dan masih mencari 4 warga yang hilang. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Damkar, TNI, dan Polri akhirnya berhasil mengevakuasi 1 korban longsor yang berada di dalam jurang sedalam 60 meter di kawasan Sitinjau Laut. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam menggunakan kren dan tali.
korban atas nama Wendy Suherizal, warga Gurun Laweh, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, ditemukan meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammad Jamil, Kota Padang. Tercatat sebanyak 8 orang korban sudah berhasil dievakuasi. 2 diantaranya meninggal dunia, 6 orang luka-luka. Kita informasikan untuk korban terakhir laka lantas yang diakibatkan longsor di Tinjau Lawi, kita bisa akses untuk mengevakuasi kurang lebih pada pukul 4.00 sore ini dengan kondisi yang kita pahami itu adalah meninggal dunia. Sementara itu, evakuasi korban banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar menemukan 3 korban tewas dan 3 warga luka-luka. 4 warga hilang masih dalam pencarian. Banyaknya korban disebabkan banjir bandang terjadi pada malam hari saat warga sedang beristirahat sehingga tidak sempat menyelamatkan diri. Terjangan banjir bandang menghantam desa atau Jorong Pagu-Pagu Nagari Pandai Sike, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, juga menyebabkan ratusan rumah hancur dan jalan penghubung putus. Dari Padang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.